Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Salsabila dari kelas 16A, Prodi Manajemen Universitas Wijaya Putra Kampus 3 Buken. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ketahanan Ekonomi UMKM di Masa Pandemi. Oke, langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri. Akan tetapi, di masa sulit yang sedang dialami bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu pandemi COVID-19, banyak usaha yang gulung tikar disebabkan rendahnya permintaan dan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, di sini saya akan menggali informasi tentang upaya-upaya usaha UMKM untuk mempertahankan usahanya di era pandemi atau di era COVID-19 ini. Oke, yang akan saya teliti atau yang akan saya presentasikan di sini adalah yang pertama, bagaimana kondisi UMKM di masa pandemi ini. Yang kedua, upaya-upaya apa, langkah-langkah apa yang akan diupayakan oleh para pelaku usaha UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi. Yang ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh pengelola atau pengusaha UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi. Tujuan penelitian saya di sini adalah yang pertama, untuk menggali serta menganalisis keadaan UMKM di masa pandemi. Yang kedua, untuk menggali serta menganalisis langkah-langkah yang diupayakan oleh para pelaku usaha di masa pandemi. Yang ketiga, menggali dan menganalisis keputusan yang diambil oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi. Pembahasan yang pertama di sini adalah mengenai tentang UMKM. Apa UMKM itu sendiri? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi kewajiban atau keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan UKM alias usaha kecil menengah adalah usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah maupun usaha besar. Asetnya berkisar antara 50 juta sampai 500 juta dengan omset 300 juta sampai 2,5 miliar. Beberapa hal yang membedakan antara UMKM dengan UKM ialah yang pertama modal awal dan yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Modal awal yang pertama yang membedakan adalah modal awal. Kalau UKM modal awalnya itu sekitar 50 juta, sedangkan kalau untuk membuka UMKM modal awalnya itu harus memiliki minimal sekitar 300 juta rupiah. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. UKM biasanya terdiri dari 5 sampai 10 tenaga kerja, sedangkan UMKM biasanya minimal memiliki 30 orang pekerja. Pandemi COVID di Indonesia. Kita telah mengetahui sejak tahun 2020 pandemi COVID ini masuk ke Indonesia. Nah, disebabkan adanya pandemi COVID ini, virus COVID-19 ini kan menular, penyakit yang menular, virus yang menular ke orang-orang. Dikarenakan virus ini menular dan sudah banyak korban meninggal akibat virus ini, maka pemerintah RI, pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar.
Di dalam PSBB kita dibatasi untuk keluar rumah. Kita harus meminimalisir aktivitas kita di luar rumah, bahkan kerja pun di luar rumah, sehingga masyarakat semuanya melakukan aktivitasnya di dalam rumah, yaitu dengan gadget. Seperti apa? Berbelanja, bekerja, bahkan sekolah juga dilakukan secara online atau dilakukan secara virtual. Akibat COVID tersebut, akibat masyarakat yang menghabiskan waktunya dan menghabiskan seluruh aktivitasnya di dalam rumah, maka banyak usaha kecil menengah, usaha mikro kecil dan menengah itu kehilangan pelanggan, kehilangan daya beli dari masyarakat, karena mereka lebih memilih untuk belanja online atau yang lainnya. Dampak ekonomi. Akibat adanya COVID-19 ini, maka ekonomi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Dikarenakan apa? Ya karena masyarakat itu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Maka semua aktivitasnya yang biasanya di luar rumah itu dilakukan di dalam rumah. Akibat adanya COVID-19 dan PSBB ini, banyak harga barang yang melonjak naik dengan sangat drastis. Seperti contoh masker yang awalnya Rp30.000, ecerannya itu bisa menjadi Rp185.000 per kotak. Bahkan dari beberapa informasi ada yang mengatakan sampai Rp800.000 per kotak. Selain itu, harga saham juga menurun akibat COVID, bahkan sebelum COVID ini masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, maka pembelian saham dihentikan pada tanggal 13 Maret untuk pertama kalinya sejak 2008 dikarenakan pandemi ini. Selain itu, pariwisata juga terdampak dengan adanya pandemi dan PSBB ini, karena orang-orang tidak diperbolehkan keluar. Akhirnya sektor-sektor wisata tidak mempunyai daya kunjung masyarakat. Hotel-hotel juga daya huninya sangat rendah, dan juga pembatasan perjalanan dari negara terinfeksi. Jadi seperti pesawat juga dibatasi untuk ke negara yang terinfeksi, tidak boleh, bahkan sempat ditutup total. Terus selanjutnya adalah keadaan UMKM. Bagaimana keadaan UMKM di masa pandemi ini? Kondisi usaha kecil dan menengah diketahui mengalami penurunan pendapatan, dan banyak di antara mereka yang tidak mampu bertahan sehingga memilih untuk menutup usahanya. Omset penjualan mengalami penurunan sangat drastis dikarenakan pandemi ini. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya masyarakat yang memilih lebih berhemat dikarenakan pendapatannya yang berkurang. Terus faktor yang lain adalah pembatasan aktivitas di luar rumah oleh pemerintah, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain. Jadi para usaha kecil menengah itu sudah banyak yang menyerah, sudah banyak yang tidak mampu bertahan lagi karena sangat minimnya daya beli masyarakat, sehingga mereka itu pendapatannya sangat berkurang drastis, bahkan ada sampai yang 0%. Akhirnya bagaimana terus? Nah, selanjutnya adalah keputusan pelaku usaha. Melihat kondisi UMKM yang demikian, para pelaku usaha melakukan banyak cara untuk mempertahankan usahanya. Mayoritas pelaku usaha memilih untuk memasarkan produknya lewat media sosial untuk mempertahankan usahanya, seperti melalui aplikasi e-commerce, WA, Instagram, Facebook, ataupun yang lain-lain. Hal itu dikarenakan masyarakat di pandemi ini lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, termasuk juga belanja dari rumah. Beberapa pelaku usaha yang masih menggunakan cara konvensional untuk memasarkan produknya juga masih ada, seperti menitipkan produknya ke relasi-relasinya maupun ke toko-toko lain. Nah, keputusan pelaku usaha UMKM di sini tuh bermacam-macam, tapi ada yang masih optimis untuk melanjutkan usahanya dan memakai cara-cara yang lain, yaitu dia itu berpikir berkali-kali untuk menemukan cara bagaimana agar
pendapatannya itu tetap berkurang dan agar dia itu tetap bisa mempertahankan asetnya. Tetapi banyak juga para pengusaha itu yang sudah putus asa dengan adanya pandemi ini karena dia sudah benar-benar tidak memiliki pelanggan dan sudah tidak bisa melanjutkan usahanya. Jadi banyak juga yang gulung tikar, tapi ada juga yang optimis. Nah, banyak juga para pelaku usaha yang membuka usaha sampingan untuk mempertahankan pendapatannya dan untuk memenuhi kebutuhannya di masa pandemi, juga kebutuhan keluarganya. Banyak juga yang menutup usahanya dan mengganti dengan usaha yang banyak juga yang menutup usahanya dan mengganti dengan membuka usaha yang baru. Semua itu dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan agar tetap mendapat pemasukan di masa pandemi ini, agar bisa tetap memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Nah, jadi begitu keadaan UMKM di masa pandemi itu sangat mengalami penurunan yang drastis, sehingga para pelaku usaha itu ada yang masih optimis, ada yang sudah tidak mampu bertahan. Nah, orang-orang yang masih optimis, para pelaku usaha yang optimis itu memutar akalnya berkali-kali untuk menemukan bagaimana cara dia bisa memasarkan produknya ke masyarakat di masa yang sulit ini. Jadi mereka ada yang dengan menggencar promosinya di media sosial, ada dengan yang menitipkan ke relasinya atau ke toko-toko yang lain, dan masih banyak lagi. Sedangkan para pelaku usaha yang sudah tidak mampu untuk meneruskan usahanya, dia itu ada kalanya yang pertama dia membuka usaha lain untuk menambah pendapatan, yang kedua dia menutup usahanya dan membuka usaha baru yang dia pikir bisa untuk mendapatkan pemasukan dari usaha tersebut. Nah, semua itu adalah upaya-upaya usaha UMKM untuk bertahan di masa pandemi ini, yang memang masa pandemi ini masa yang sulit buat semua orang, bahkan tidak hanya Indonesia saja tetapi seluruh dunia. Kesimpulannya, akibat dari adanya pandemi ini merata ke seluruh bidang usaha, termasuk juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Mayoritas para pelaku usaha mengalami penurunan omset yang sangat drastis, sehingga banyak para pelaku usaha yang lebih memilih untuk menutup usahanya dan beralih ke usaha yang lain. Beberapa juga membuat usaha sampingan, dan juga ada yang mempertahankan usahanya dengan optimis dan melakukan berbagai cara untuk memasarkan produknya. Mayoritas para pelaku usaha yang memilih bertahan memasarkan produknya lewat media sosial dan mencari inovasi-inovasi baru untuk produknya. Oke, sekian dari saya presentasi tentang ketahanan UMKM di masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.